Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik suhu dan kalor, dan ini adalah pembahasan bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang pengukuran suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Ini adalah beberapa jenis termometer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah termometer digital dan yang sebelah sini adalah termometer analog. Termometer digital bekerja menggunakan sensor dan sensor ini hanya dapat bekerja jika dialiri aliran listrik. Oleh karena itu, termometer digital membutuhkan sumber energi seperti baterai. Sementara itu, termometer analog bekerja berdasarkan prinsip pemuaian dan termometer analog tidak membutuhkan sumber energi tambahan. Fluida yang mengisi termometer analog adalah alkohol dan air raksa. Termometer yang berwarna merah adalah termometer yang berisi alkohol yang diberi pewarna merah, dan termometer yang berwarna silver berisi air raksa. Air raksa tidak perlu diberi pewarna tambahan karena warna air raksa secara alami terlihat mengkilap, berwarna perak. Perbedaan termometer yang berisi alkohol dan air raksa bisa dilihat dari sifat fisis dari alkohol dan air raksa. Misalnya, titik beku dan titik didihnya. Kita melihat bahwa titik beku alkohol minus 115 derajat Celcius, sementara raksa memiliki titik beku min 40 derajat Celcius. Dan titik didih alkohol 78,3 derajat Celcius, sementara raksa 356,7 derajat Celcius. Ini bisa kita lihat bahwa termometer yang berisi raksa dapat mengukur suhu yang lebih tinggi daripada termometer yang berisi alkohol. Sementara termometer berisi alkohol lebih efektif digunakan pada suhu yang lebih rendah karena titik bekunya jauh lebih rendah daripada raksa. Jika dilihat dari kalor jenis, maka kita bisa melihat bahwa kalor jenis untuk raksa itu lebih kecil daripada kalor jenis alkohol. Kalor jenis adalah besarnya kalor yang diperlukan setiap 1 gram benda untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa raksa hanya membutuhkan sedikit kalor untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Sehingga termometer raksa menjadi termometer yang lebih sensitif dibandingkan dengan alkohol. Karena alkohol membutuhkan energi lebih banyak atau kalor yang lebih banyak untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Jika dilihat dari koefisien muai volume, sebenarnya koefisien muai volume alkohol jauh lebih besar dibanding koefisien muai volume raksa. Akan tetapi, besarnya pemuaian ini tidak hanya ditentukan oleh koefisien muai volume saja. Besarnya pemuaian juga ditentukan oleh volume mula-mula zat dan besarnya selisih suhu antara suhu awal dan suhu akhir zat yang memuai. Oleh karena itu, kalor jenis adalah besaran yang lebih tepat untuk menggambarkan sensitivitas alkohol dan raksa. Sementara dari aspek klinis, termometer yang berisi alkohol jauh lebih aman dibandingkan dengan termometer yang berisi air raksa. Hal ini disebabkan karena air raksa memiliki sifat yang merusak terhadap kulit. Apabila termometer berisi air raksa ini pecah, maka air raksa yang mengenai kulit akan bisa membuat kulit terbakar, bahkan bisa menyebabkan kanker. Kemudian kembali ke penggunaan termometer digital. Salah satu keunggulan lain dari penggunaan termometer digital seperti termogan adalah karena alat ini dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau mengukur suhu seseorang tanpa perlu menyentuhkan alat tersebut ke orang yang akan diukur suhunya. Oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19, di mana kita harus melakukan social distancing, maka pengukuran suhu dengan menggunakan termogan adalah pilihan terbaik yang digunakan.
Selanjutnya kita mengenal 4 jenis skala termometer, yaitu termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas adalah titik ketika air mendidih pada tekanan 1 atm atau 1 atmosfer, dan titik tetap bawah adalah suhu ketika air membeku juga pada tekanan 1 atmosfer. Ini adalah titik tetap bawah dan titik tetap atas pada keempat skala termometer. Ini menunjukkan bahwa Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin masing-masing untuk Celcius memiliki 100 skala, Fahrenheit memiliki 180 skala, Reaumur 80 skala, dan Kelvin memiliki 100 skala. Selanjutnya, untuk mengkonversi suhu dari satu jenis satuan termometer ke termometer lain, kita hanya perlu menggunakan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Misalnya, kita ingin mengkonversi nilai 20 derajat Celcius ke dalam skala Fahrenheit. Pertama, kita hanya perlu menggambarkan skala Celcius dan Fahrenheit. Kita tempatkan 20 derajat Celcius, dan pada skala Fahrenheit, kita tempatkan nilai X saja. Kita akan menentukan nilai X. Dengan logika kita mengetahui bahwa perbandingan skala bagian yang panjang ini, selisih angka pada ujung-ujung termometer, memiliki perbandingan yang sama dengan selisih angka yang berdekatan. Jadi 100 kurang 0 dibandingkan dengan 212 kurang 32, 180, akan sama dengan 20 kurang 0 dibandingkan dengan X kurang 32. Bagian ini kita kecilkan, 0 dengan 0 habis, 10 bagi 2, 5, 18 bagi 2, 9. Kita peroleh 5/9. Kemudian kita kali silang, 9 kali 20, 180, dan hasil kali silang 5 kali X, 5X, 5 kali min 32 adalah min 160. Selanjutnya min 160 pindah ruas, tambah 180 menjadi 340. Dan X adalah 340 per 5, kita mendapatkan 68. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan cara ini, Anda tidak perlu mengingat rumus singkat. Kemudian cara yang lain adalah kita menggunakan logika. Pertama, kita menggambarkan skala Celcius dan Fahrenheit seperti ini. Dan kita mengetahui bahwa Celcius berada pada posisi 20 derajat. Ini berarti bahwa skala Celcius telah naik sebesar 20 per 100. Atau sebesar 1/5 skala. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa skala Fahrenheit juga akan naik 1/5 skala. Sehingga, karena Fahrenheit memiliki 180 skala, 1/5 kali 180 adalah 36. Oleh karena itu, nilai X adalah berjarak 36 skala dari titik startnya di 32. Sehingga nilai X adalah 32 tambah 36, yaitu 68. Dengan demikian, 20 derajat Celcius akan sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Contoh yang lain, misalnya kita akan mengkonversi 12 derajat Fahrenheit ke Reaumur. Kita gambarkan skala masing-masing termometer. Jadi penting untuk mengingat titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer. Kita tempatkan angka 12 di bawah angka 32 dan nilai X yang sepadan pada Reaumur. Kita bandingkan skala panjang dengan skala panjang. 212 kurang 32 banding 80 kurang 0. Kemudian pada skala bagian bawah, 20 yaitu 32 kurang 12 banding 0 kurang X. 0 dengan 0 pada bagian ini habis, kita kecilkan menjadi 9/4. Hasil kali silangnya, min 9X sama dengan 80, atau min 8,88.
Contoh yang lain. 2 buah termometer digunakan untuk mengukur 3 jenis fluida yang suhunya berbeda. Nilainya ada dalam tabel, dan kita akan menentukan nilai X. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita hanya perlu menggambarkan kembali skala A dan B. Pasangkan angka yang sama dan gunakan perbandingan seperti tadi. Kita kecilkan. 120 per 90, 0 dengan 0 habis. 12 dibagi 3, 4, 9 bagi 3, 3. Hasil kali silangnya, 4 kali 25, 100, 3 kali 20, 60, 3 kali min X, min 3X. Sehingga min 3X pindah ruas menjadi 3X, 100 pindah ruas, min 100, 60 kurang 100, min 40. Diperoleh min 13,3 derajat. Jadi, 10 derajat B sama dengan min 13,3 derajat A. Nah, siswa sekalian, kita telah tiba pada kesimpulan. Pertama, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, dan suhu diukur dengan menggunakan termometer. Ada 2 jenis termometer yang dikenal, yaitu termometer digital dan termometer analog. Kan tetapi, termometer digital membutuhkan energi tambahan atau sumber energi tambahan, seperti baterai, agar termometer ini bisa berfungsi. Sementara termometer analog hanya menggunakan prinsip pemuaian. Kita juga telah membahas tentang alkohol versus merkuri yang digunakan di dalam termometer, keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian kita mengetahui 4 jenis skala termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, dengan titik tetap atas masing-masing dan titik tetap bawah masing-masing. Penting untuk mengingat titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer agar kita lebih mudah mengkonversi dari satu satuan termometer ke termometer yang lainnya. Nah, siswa sekalian, demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Silakan like dan subscribe jika video ini telah membantu Anda dalam belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.